Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah akuntansi keberlanjutan dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Lindriana Sari, Ibu Susi Sarumpait, serta Ibu Yunia Amelia. Video ini merupakan presentasi Project Based Learning yang mana kami mengambil PT Citos International Tbk untuk dilakukan kajian komprehensif penilaian Environmental Conservation Cost Financial Performance. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama Marisa Sabarila dengan NPM ujung 039 sebagai ketua kelompok. Lalu ada Yuni Rohaliza dengan NPM ujung 033. Selanjutnya ada Anisatul Mufidah dengan NPM ujung 040. Dan yang terakhir ada Meli Nur Hasanah dengan NPM ujung 054. Berikut merupakan video presentasi kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk materi yang pertama ini kita akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di dalam pendahuluan ini kita ada latar belakang, kami melakukan analisis terhadap PT Citos International Tbk. Nah, perlu kita ketahui bahwa perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini sudah semakin pesat. Apalagi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam berupa hutan yang luas sangat mendorong usaha-usaha seperti furniture untuk memajukan usahanya di Indonesia. Kemajuan industri furniture di Indonesia memberikan dampak yang baik dari segi sosial ekonomi karena semakin menjamurnya bisnis furniture mendorong terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Meskipun kemajuan industri furniture ini berdampak baik terhadap sektor sosial ekonomi masyarakat Indonesia, namun kita juga harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Kita ketahui bahwa usaha yang bergerak di bidang furniture tentunya menggunakan bahan baku berupa kayu. Hal ini akan berdampak buruk terhadap lingkungan apabila penggunaan kayu ini dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan keberlanjutan di masa yang akan datang. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan diantaranya adalah saat ini yang sudah terjadi rusaknya ekosistem hutan apabila dilakukan penebangan secara terus-menerus, polusi udara yang akan mengakibatkan penyakit baik itu untuk karyawan maupun kepada masyarakat sekitar, polusi suara akibat suara dari aktivitas baik itu pemotongan, pengelasan maupun penggergajian kayu, serta pencemaran lingkungan lainnya yang diakibatkan oleh aktivitas pengolahan kayu. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang industri ini hendaknya perhatikan dampak-dampak negatif ini agar tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan maupun masyarakat. Salah satunya adalah melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility atau yang sering kita sebut dengan CSR. Nah, adapun pada tampilan layar ini menunjukkan profil pada PT yang kami pilih yaitu PT Citos International Tbk, di mana alamat kantor pusatnya berada di Jawa Barat dengan bidang usahanya ini bergerak di bidang perdagangan dan industri furniture, serta kode sahamnya yaitu CINT. Selanjutnya untuk hasil studi kritis. Nah, pertama, isu konseptual. Berbagai kegiatan korporasi ataupun perseroan yang telah membawa dampak nyata terhadap kualitas kehidupan manusia, baik itu terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan. Terjadinya pemanasan global, pencemaran lingkungan, deforestasi, kebodohan, penyakit menular, kemiskinan, serta masalah akses hidup dan air bersih yang berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya memunculkan konsep yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Berdasarkan isu konseptual di atas, maka penulis mengambil perusahaan PT Citos International Tbk untuk dikaji secara komprehensif atas penilaian Environmental Conservation Cost Financial Performance selama tahun 2019 sampai dengan 2020. Dilihat dari laporan tahunannya, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility CSR merupakan komitmen perusahaan sebagai organisasi yang bergerak dalam sebuah lingkungan sosial. CSR diimplementasikan melalui prosedur yang tepat dan profesional mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Fokus utama pelaksanaan CSR perseroan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sosial kemasyarakatan, serta tanggung jawab kepada pelanggan terkait dengan produk dan layanan yang diberikan. Selanjutnya untuk tabel Environmental Conservation Categories.
Nah, untuk tabelnya, pada tahun 2019, perusahaan melakukan kegiatan pada kategori biaya area bisnis yang terdiri atas 3, pencegahan polusi, konservasi lingkungan global, sirkulasi sumber daya, di mana aktivitas utama dan hasil yang dilakukan yaitu pemantauan kadar emisi, penggunaan energi ramah lingkungan dan material yang didaur ulang, efisiensi energi dan sumber daya, sistem pengolahan limbah padat B3, pengolahan limbah cair yang telah dilakukan oleh perusahaan, namun pada laporan keuangannya kami tidak menemukan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya untuk biaya hulu hilir, untuk aktivitas utama dan hasil yang perusahaan lakukan itu diantaranya ada pada biaya iklan dan promosi yang menghabiskan biaya sekitar 8.585 lebih. Lalu untuk biaya transportasi itu menghabiskan sekitar 390 juta lebih. Dan untuk biaya administrasi, pada kesetaraan gender dan keselamatan kerja, perusahaan menghabiskan dana sebanyak 60.610 juta lebih. Lalu untuk biaya kegiatan sosial, perusahaan tidak ditemukan biaya yang dikeluarkan. Lalu untuk biaya perbaikan lingkungan, perusahaan pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, perusahaan menghabiskan biaya sebesar 28.500.000. Lalu pada tahun 2020 untuk kategori biaya area bisnis, perusahaan tidak ditemukan pada laporan keuangan perusahaan mengeluarkan biaya untuk biaya area dan bisnis. Lalu untuk biaya hulu atau hilir, perusahaan menghabiskan sekitar 6.759.898 lebih untuk kegiatan biaya iklan dan promosi. Lalu untuk biaya transportasi menghabiskan sekitar 225.510,870. Dan untuk biaya administrasi, pada kesetaraan gender dan keselamatan kerja, perusahaan menghabiskan uang sekitar 56.246 juta lebih. Dan terakhir, untuk biaya penelitian dan pengembangan pada program pengembangan masyarakat, perusahaan menghabiskan sekitar 121.133,650 rupiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis environmental conservation categories. Yang pertama ialah biaya area bisnis. Biaya area bisnis terkait dengan pelestarian lingkungan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu biaya pencegahan polusi, biaya konservasi lingkungan, dan biaya daur ulang sumber daya. Nah, berikut ini adalah program keberlanjutan PT Citos International Tbk pada pelestarian lingkungan di sektor biaya area bisnis. Yang pertama, biaya pencegahan polusi. Kegiatannya berupa pemantauan kadar polusi. Pemantauan kadar polusi ini bertujuan untuk melihat kualitas udara di sekitar wilayah operasional perusahaan untuk meminimalkan emisi yang dapat dihirup karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Perusahaan melakukan pemantauan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali bersama dengan Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirta Bering. Pada tahun 2019 dan 2020, hasil observasi menggambarkan bahwa kadar emisi yang dihasilkan perusahaan masih berada dalam status aman. Selain itu, nilai emisi cerobong proses dan kualitas udara ambien masih berada di bawah angka baku mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, biaya konservasi lingkungan global. Berikut ini adalah kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan biaya konservasi lingkungan global. Yang pertama, penggunaan material ramah lingkungan. Untuk menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup, perusahaan meminimalkan penggunaan energi dan material berasal dengan pengembangan skala bisnis sehingga dampak dari aktivitas operasional terhadap lingkungan sekitar dapat diminimalkan. Penggunaan beberapa material ramah lingkungan ditujukan agar input produksi dan hasil produksi perusahaan dapat memenuhi persyaratan negara pengimpor. Perusahaan juga mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam dan dampak terhadap ketersediaannya, salah satunya dengan program surat menyurat dan arsip dokumen dalam kegiatan administratif perusahaan. Dari tahun 2019 hingga 2020, penghematan penggunaan kertas dan tisu yang dilakukan perusahaan mengalami peningkatan. Tentunya hal ini berdampak baik bagi lingkungan.
Selanjutnya, kegiatan berupa efisiensi energi dan sumber daya. Energi dan sumber daya utama yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional meliputi listrik dan air. Penggunaan energi dan sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien untuk menjaga ketersediaannya di masa yang akan datang. Dalam mengupayakan efisiensi tersebut, perusahaan menggunakan perangkat elektronik yang hemat listrik dan memberikan himbauan untuk menggunakan energi dan sumber daya secara bertanggung jawab. Pada tahun 2020, perseroan telah berhasil melakukan efisiensi listrik sebanyak 975.900 kWh dan air sebanyak 25.050 meter kubik. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan efisiensi penggunaan listrik tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 292.230 kWh dan peningkatan penggunaan air sebanyak 18.670 meter kubik. Selanjutnya ialah biaya daur ulang sumber daya. Kegiatannya yaitu sistem pengolahan limbah. Bentuk pengolahan limbah dilakukan sesuai dengan jenisnya, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut, yaitu terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang mengandung B3 dan tidak mengandung B3 akan dicatat dalam logbook untuk pengelompokan jenis limbah. Selain itu, limbah akan disimpan pada tempat pembuangan sementara selama 90 sampai dengan 365 hari. Nah, untuk limbah cair, perusahaan melakukan pengolahan limbah cair dengan membangun instalasi pengolahan air limbah serta memanfaatkan wastewater treatment plant, yaitu upaya tersebut bertujuan supaya limbah cair yang keluar dari perseroan bebas B3. Hasil pengelolaan limbah cair itu kemudian dialirkan ke sungai atau badan air penerima. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah biaya hulu dan hilir. Biaya ini terjadi sebelum dan sesudah produksi. Biaya yang terjadi sebelum produksi disebut dengan biaya hulu dan biaya yang terjadi setelah produksi disebut dengan biaya hilir. Nah, biaya hulu dan hilir untuk PT Citos International Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perseroan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai identitas, perkembangan usaha, produk dan jasa yang ditawarkan serta berita-berita terbaru melalui website, melalui email dan melalui faksimiler maupun telepon. Nah, selanjutnya ada media pelaporan pelanggaran. Laporan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dapat disampaikan langsung melalui kantor dari PT Citos International itu sendiri, bisa juga melalui telepon, faksimiler, maupun email. Sarana pengaduan masalah lingkungan. Nah, komitmen perseroan dalam menjaga lingkungan juga direalisasikan dengan penyediaan fasilitas pengaduan bagi pemangku kepentingan untuk melaporkan setiap tindakan atau masalah yang timbul terkait dengan kegiatan operasional yang merugikan lingkungan sekitar. Sarana pengaduan masalah lingkungan diharapkan menjadi evaluasi bagi pelaksanaan program lingkungan yang telah dijalankan dan menjadi bahan pertimbangan untuk program pengelolaan lingkungan selanjutnya. Laporan dapat disampaikan dengan menghubungi kantor pusat atau pabrik tempat beroperasi maupun melalui surat elektronik ke Citos. Selanjutnya, setiap laporan yang masuk akan diterima dan dikelola oleh departemen. Selanjutnya ada penanganan pengaduan masyarakat. Sebagai pelaku usaha yang kegiatannya berada di tengah masyarakat, PT Citos menyadari akan pentingnya untuk penyediaan saluran pengaduan bagi masyarakat. Media ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi PT Citos untuk mengevaluasi program yang telah berjalan dan dasar pertimbangan untuk program selanjutnya. Pelaporan ini dapat disampaikan melalui tim Human Capital and General Affairs. Nah, setiap laporan akan direspon dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang untuk mengurusi masalah terkait. Nah, pada tahun 2020, perseroan tidak mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan aktivitas operasional maupun kegiatan pelaksanaan CSR.
Nah, selanjutnya ada saluran informasi dan pengaduan pelanggan. Perseroan menyediakan saluran informasi dan pengaduan pelanggan terkait dengan pelayanan produk dan layanan perusahaan. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan PT dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, informasi dan pengaduan bisa disampaikan melalui telepon, email, maupun website dan Facebook PT Citos Internasional. Selanjutnya, ada biaya iklan dan promosi serta biaya transportasi. Nah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa biaya hilir termasuk biaya iklan dan transportasi. Biaya iklan dan transportasi serta biaya promosi tahun 2020 ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019. Kita bisa lihat dalam laporan tersebut yang telah dicantumkan berikut ini. Selanjutnya yaitu biaya administrasi. Ada dua bagian, yang pertama yaitu ketenaga kerjaan dan yang kedua yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk ketenaga kerjaan ada 6 bagian. Yang pertama, kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, remunerasi dan kesejahteraan, hak cuti, izin laktasi, dan anti kerja paksa. Yang pertama yaitu kesetaraan gender dan kesempatan kerja. Pengelolaan karyawan pada perseroan mengedepankan asas keadilan yang tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin maupun pilihan politik. Komitmen tersebut direalisasikan melalui pemberian kesempatan kerja yang sama bagi seluruh kandidat dalam proses rekrutmen dan hanya berfokus pada persyaratan kualifikasi serta tingkat kebutuhan. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Total biaya yang dialokasikan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan perseroan pada tahun 2020 senilai 53,27 juta, meningkat 36,22 juta atau 212,43% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 17,05 juta. Selanjutnya yaitu remunerasi dan kesejahteraan. Penetapan remunerasi bagi karyawan mempertimbangkan kontribusi terhadap perseroan dan tingkat kompetitif di industri sejenis. Selain sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan, hal ini diharapkan dapat memelihara keterikatan untuk meningkatkan motivasi karyawan yang menghasilkan produksi yang tinggi. Kebijakan nominal yang diberikan disesuaikan dengan upah minimum regional atau UMR. Selain itu, perseroan mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup program jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, serta jaminan pensiun. Selanjutnya yaitu hak cuti. Dilahirkan diberikan selama 3 bulan kalender dengan uraian 1,5 bulan sebelum sampai dengan 1,5 bulan setelah melahirkan. Yang kedua yaitu cuti tahunan diberikan selama 12 hari kerja, serta cuti menjalankan ibadah seperti umroh atau haji diberikan 1 kali selama karyawan bekerja di perusahaan. Selanjutnya yaitu izin laktasi. Perseroan memberikan kesempatan bagi setiap karyawan wanita yang masih dalam fase menyusui untuk melakukan laktasi pada jam kerja. Ketentuan mengenai waktu ditentukan berdasarkan kebijakan dari perseroan tanpa merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu anti kerja paksa. Praktik kerja paksa merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh perseroan. Oleh karena itu, perseroan memberikan kejelasan waktu kerja bagi seluruh karyawan, yaitu 40 jam dalam seminggu. Kebijakan tersebut telah diinformasikan kepada setiap karyawan sebelum mulai bekerja di perseroan. Hal ini dipandang penting dan menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam penanganan COVID-19 bagi karyawan, yang pertama yaitu campaign, yang kedua pengecekan suhu tubuh, yang ketiga penyediaan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer, yang keempat pembersihan lingkungan kerja, yang kelima pembatasan sosial, dan yang terakhir penyediaan bilik disinfektan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk materi selanjutnya ini adalah biaya penelitian dan pengembangan. Untuk
program pengembangan masyarakat. Nah, Persero berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan pengembangan masyarakat melalui berbagai program. Setiap program disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan target perseroan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Adapun program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan perseroan seperti dilihat pada layar, teman-teman. Kegiatannya itu ada pemberian edukasi, kemudian peningkatan kesehatan, diantaranya ada memberikan sumbangan tempat tidur rumah sakit, kemudian ada perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana sosial, yaitu dengan melakukan santunan korban banjir, pembangunan musola, sumbangan semen dan paralon, serta sumbangan toren air, lalu dan masih banyak lagi. Nah, lalu untuk biaya pelaksanaan program pengembangan masyarakat itu perusahaan mengalokasikan dana bagi program pengembangan masyarakat yang mana ini dilaksanakan perseroan pada tahun 2020 seperti terlihat pada layar, terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama pemberian edukasi, yang kedua peningkatan kesehatan, ketiga perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana sosial, yang keempat pemberdayaan masyarakat sekitar, dan yang terakhir donasi lainnya, yang mana total keseluruhan dana yang dihabiskan ini sebesar Rp121.133.650. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada biaya kegiatan sosial. Yang pertama ada penggunaan tenaga kerja lokal. Nah, aktivitas bisnis perusahaan sedapat mungkin diharapkan berdampak langsung secara ekonomi dan sosial terhadap masyarakat lokal. Maka dari itu, PT Citos International menggunakan tenaga kerja lokal pada berbagai posisi. Penempatannya disesuaikan dengan keterampilan, posisi yang tersedia, dan kebutuhan karyawan. Nah, pada tahun 2019, jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan mencapai sekitar 30 orang, sedangkan penggunaan tenaga kerja lokal pada tahun 2020 sebanyak 60 orang atau 11,36% dari total 528 orang jumlah karyawan tahun 2020. Nah, ini terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang artinya program ini cukup berhasil dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada program pengembangan masyarakat daya. Nah, tahun 2019 ada pemberdayaan masyarakat sekitar. Yang pertama, Perseroan telah memberikan edukasi mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan. Yang selanjutnya ada perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana sosial. Yang pertama ada sarana dan prasarana pendidikan, pemberian kesempatan kepada para mahasiswa untuk ikut dalam program Go Kampus, yaitu program pemberian beasiswa dan kesempatan magang di PT Citos International. Ada pemberian beasiswa kepada anak-anak karyawan yang berprestasi pada tahun 2019 dengan total beasiswa yang diberikan sebanyak Rp45.600.000 kepada 23 orang anak karyawan. Ada sarana ibadah dengan pemberian bantuan berupa material untuk membangun masjid dan perlengkapan sholat bagi masyarakat di sekitar Perseroan. Dan ada pemberian bantuan pada hari-hari raya berupa sembako atau hewan kurban. Berikutnya ada sarana sosial. Pada tahun 2019, Perseroan telah memberikan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 37 orang termasuk pekerjawan. Nah, seluruh pelaksanaan dan perbaikan dan penyediaan sarana ini menggunakan dana sebesar 28,5 juta. Selanjutnya, pada tahun 2010 ada pemberian edukasi dengan pembuatan ekoenzim bekerja sama dengan Rotary Club di masyarakat Cimahi. Ada peningkatan kesehatan dengan sumbangan tempat tidur pada rumah sakit, sumbangan origami bed dan kasur sehat di rumah sakit juga. Ada perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana sosial dengan santunan korban banjir di Bandung Barat, pembangunan musola di Cimahi, sumbangan semen dan paralon di Cimahi, serta sumbangan toren air di Cimahi untuk Satgas Citarum.
Nah, ini ada biaya pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang telah dijelaskan pada program Litbang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk biaya perbaikan lingkungan dan biaya lainnya, sebenarnya telah dijelaskan di biaya sebelumnya, yaitu pada biaya kegiatan sosial oleh Menteri Prasana mengenai yang pertama sarana ibadah, yang kedua sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir yaitu sarana sosial. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kesimpulannya ialah berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya kerusakan lingkungan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, maka perusahaan sebagai bagian dari lingkungan juga dituntut untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Perusahaan itu sendiri merupakan badan hukum yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaannya kepada stakeholder. Maka manajemen harus mampu menunjukkan kinerja yang baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan kinerja finansial dan kinerja lingkungannya. Dengan demikian, pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan menjadi mudah. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan komitmen PT Citos International Tbk sebagai organisasi yang berkembang dalam sebuah lingkungan sosial. CSR diimplementasikan melalui prosedur yang tepat dan profesional, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Corporate Social Responsibility atau CSR telah dilaksanakan oleh PT Citos International Tbk secara berkelanjutan dari 2019 sampai dengan 2020, baik kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sosial kemasyarakatan, serta tanggung jawab kepada pelanggan terkait dengan produk dan layanan yang diberikan. Hal ini tentunya akan memberikan citra positif bagi perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rekomendasi. Implementasi akuntansi lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi yang sistematik dan terukur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan manfaat yang baik untuk internal perusahaan maupun untuk eksternal, yaitu masyarakat, lingkungan sekitar, dan pihak-pihak yang bersangkutan. Di mana dalam implementasinya hendaknya perusahaan mengungkapkan secara jelas biaya lingkungan internal, misalnya dengan penggunaan bahan kimia dalam biaya produksi, keselamatan tenaga kerja, dan eksternal misalnya aktivitas penanaman pohon. Selain itu, perusahaan juga hendaknya melakukan alokasi biaya berdasarkan tipe biaya dan pemicu biaya dalam akuntansi lingkungan yang terstruktur, serta melakukan integrasi akuntansi lingkungan pada Environmental Management System. Sebagai realisasi dari komitmen PT Citos International untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, PT Citos International melakukan berbagai upaya yang maksimal. Nah, upaya tersebut berjalan cukup baik untuk tahun 2019 dan tahun 2020 dan diharapkan akan terus menjadi lebih baik ke depannya. Dengan demikian, PT Citos International Tbk telah layak untuk direkomendasikan sebagai perusahaan yang taat dengan ketentuan Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian video presentasi yang dapat kami tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.